Salam jumpa kembali dalam praktikum instrumen pengukuran pH. Pada hari ini, tujuan dari percobaan ini ialah untuk mengetahui bagaimana cara kita mengetahui suatu larutan asam atau basa dan bagaimana cara menentukan pH dari suatu larutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bahan dan alat yang kita gunakan untuk pengukuran pH pada suatu larutan. Di sini, untuk mengukur pH suatu larutan, kita dapat menggunakan pH meter, dan secara kualitatif kita dapat menggunakan pH universal atau universal test paper dan kertas lakmus. Di sini kita punya dua kertas lakmus. Ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dan di sini bahan yang kita gunakan ada dua, yaitu larutan yang mewakili asam dan larutan yang mewakili basa. Di sini ada larutan asam asetat dan larutan NaOH. Baik, pH atau singkatan dari potential of hydrogen atau power of hydrogen merupakan derajat keasaman suatu larutan yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan. Di sini ada dua larutan, kita tuangkan ke gelas kimia. Baik, pertama, cara menentukan apakah larutan ini bersifat basa atau asam, kita gunakan kertas lakmus. Di sini ada dua kertas lakmus. Kertas lakmus ini sendiri merupakan kertas yang diberi cairan kimia, di mana dia akan berubah warna sesuai dengan larutan yang akan kita celupkan. Di sini ada dua kertas lakmus biru untuk mengukur atau menentukan larutan yang bersifat basa, dan kertas lakmus merah untuk menentukan larutan yang bersifat asam. Bagaimana cara kerja dari kertas lakmus ini? Seperti ini, kita ambil kertas lakmus. Di sini untuk kertas lakmus biru, dia akan berubah warna menjadi merah ketika kita celupkan ke larutan yang bersifat asam. Sedangkan untuk kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika larutan yang kita celupkan dia bersifat basa. Ketika kita celupkan ke larutan yang bersifat asam, kertas lakmus merah ini tidak akan terjadi perubahan warna. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan percobaan. Oke, di sini terlihat larutan pada gelas kimia ini dia merubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan kertas lakmus merah tidak terjadi perubahan. Artinya larutan ini asam. Bagaimana untuk larutan basa? Sama, kita ambil kertas lakmusnya dan kita celupkan ke. Di sini terlihat kertas lakmus biru tidak terjadi perubahan warna, sedangkan kertas lakmus merah berubah warna dari merah menjadi biru, yang artinya larutan ini adalah larutan basa. Oke, kita sudah tahu bahwa larutan pertama ini dia asam dan larutan yang kedua basa. Bagaimana kita menentukan pH-nya? Baik, pertama saya akan menunjukkan bagaimana kita mengetahui pH dari larutan ini dengan menggunakan pH universal. Sama juga pH universal ini, di sini ada beberapa warna, jadi kita dapat menentukan warnanya berdasarkan dari perubahan warna yang terjadi pada kertas ini. Caranya sama,
kita celupkan. Diamkan kurang lebih 10 detik. Setelah itu kita cocokkan dengan warna yang terdapat pada box ini. Kita cari warna yang sama. Di sini mirip-mirip 3 ya. Nah, di sini warnanya mendekati 3. Oke, berarti larutan yang pertama dia asam, dan di sini ketika kita menggunakan pH universal, di sini pH-nya terbaca 3 ya. Oke, baik. Bagaimana untuk larutan yang basah? Sama juga, kita ambil tasnya, kita celupkan. Jadi perubahan warna, kita lihat, cocokkan di sini. Di sini terlihat larutan yang kedua ini pH-nya 13 ya. Oke, di sini terlihat warna yang mendekati itu 13 ya. Berarti pH larutan yang kedua ini ialah 13 ya. Jadi terbukti ya bahwa larutan kedua ini dia bersifat basah. Baik, jadi saya jelaskan dulu. Di sini ada angka dari 0 sampai 7, dan dari yang kedua ini ada 8 sampai 14. Ini merupakan range pH, di mana 0 sampai 6 itu range asam, 7 ini netral, dan 8 sampai 14 ini merupakan range dari basah. Selanjutnya ialah pengukuran larutan menggunakan pH meter ya. Jadi kita akan mengetahui pH dari kedua larutan ini dengan menggunakan pH meter. Cara penggunaan pH meter seperti ini. Ini kita sudah hidupkan. Jadi di sini ada elektrodanya. Nanti elektroda ini yang akan kita celupkan ke dalam larutan, yang akan kita cari pH-nya. Baik, kita mulai dari larutan yang pertama ya. Kita tuang. Selanjutnya kita buka elektrodanya. Pastikan elektrodanya tercelup dengan baik sehingga pembacaannya akurat.
Di sini kita lihat angka yang stabil yang muncul di pH meter yaitu 3,10. Jadi larutan asam asetat 2%, pH-nya 3,10. Setelah terbaca, kita matikan ini. Ya. Selanjutnya kita bilas elektrodanya menggunakan Aquades. Sama untuk larutan yang kedua, kita buat perlakuan yang sama. Elektroda yang telah kita bilas, kita taruh. Pastikan dia tercelup dengan baik. Ya, di sini angka yang muncul di pH meter yaitu 11,55. Artinya larutan kedua ini dia bersifat basa karena pH-nya 11,55 ya. Setelah selesai kita dapatkan pH dari larutan ini, kita matikan. Sama, selanjutnya elektronnya kita keluarkan dan kita bilas menggunakan Aquades. Setelah kita pastikan bahwa telah terbilas sempurna, kita keringkan. Kemudian kita simpan. Demikianlah percobaan pengukuran pH larutan. Sampai jumpa pada percobaan selanjutnya.